Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa dengan kami pada channel Mbah Wirobismo. Saat ini Habib Lutfi bin Yahya sedang menjadi pembicaraan, ditengarai membuat makam-makam palsu, maka ada yang mengatakan Habib Lutfi perampok makam dan perampok sejarah. Saya akan menampilkan sebuah video, adapun penilaian tentang Habib Lutfi bin Yahya saya persilahkan Anda sendiri yang menilai setelah melihat video ini, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas sosok ketua sufi sedunia. Siapa lagi kalau bukan Habib Lutfi, yang memang sekarang ini sedang viral kasus dari pimpinan sufi sedunia ini. Dan ya, kasusnya lagi-lagi kasus yang tidak jauh dari masalah kuburan keramat. Kalau dulu kami pernah membahas video dari channel Pada Suka yang mengungkap bahwa makam Mbah Priok yang selama ini ramai diziarahi dan biasanya pada ngalap barokah mereka itu di kuburan Mbah Priok. Kemudian juga dulu pernah ketika makam Mbah Priok mau digusur, ternyata banyak yang menolak sampai akhirnya chaos, kisruh, sampai ada pertumpahan darah. Ternyata itu makam palsu kaum muslimin. Dan kali ini Habib Lutfi pun terjerat kasus makam palsu. Kata siapa? Itu makam-makam dipalsu. Bikin makam palsu dikali gawe makam Syekh Jumadil Kubro. Siapa itu? Untuk apa? Untuk pencitraan dan pembodohan pribumi. Makam di Ngawen, Gunung Kidul, dibikin bin Yahya setelah jadi baik. Dulunya saya tengah sawah, ya lah situ. Sekarang udah bagus, diberi nama bin Yahya. Untuk apa? Yang bikin itu siapa? Orang mana? Saya itu orang Nusantara, sebelah jarah di Ngawen. Kata jelasin bin Yahya. Itu untuk apa tuh? Tanah bikin untuk bikin makam, namanya makam Syekh Jumadil Kubro. Tanah kosong untuk apa itu? Pembodohan. Saudara-saudaraku sekalian, akan kebenaran makam itu adalah makam Syekh Jumadil Kubro tentu masih misteri, karena kebetulan pada tahun 2015 yang lalu kami sempat melakukan wawancara terhadap juru kunci yang kemudian kami komparasi dengan keterangan Kiai Haji Agus Yuto. Hal ini bermula ketika kami bersama seorang kiai dan sejumlah ustadz pulang pengajian dari daerah Jawa Tengah, terus mau sholat maghrib. Kami mampir di sebuah tempat yang awalnya kami tidak tahu kalau di dalam itu terdapat makam. Setelah mau sholat, kemudian melihat makam, terus kiai tadi bertanya kepada juru kunci. Kata juru kunci itu makam Syekh Jumadil Kubro. Benar makam atau seperti apa? Terus juru kunci menjawab, hanya petilasan. Kurang lebih seperti itu. Itu terjadi pada tahun 2014 ya. Ketika tahun 2015 kami membuat majalah komunitas, lalu melakukan wawancara. Awalnya kami langsung diminta untuk mewawancarai Kiai Agus Yuto, tapi saya tetap harus ke juru kunci dulu. Dari keterangan juru kunci seperti apa, lalu kami kompilasi terhadap Ki Haji Agus Yuto. Biar rinci, saya sekilas-kilas baca tulisan saya sendiri dalam majalah tersebut. Makam saja dipalsukan kaum muslimin, dipasang kotak infak. Jadi tujuannya buat apa kalau bukan untuk memenuhi syahwat dunia? Dan sebenarnya sudah banyak makam-makam palsu, makam wali-wali palsu yang sudah terungkap, yang sudah terbongkar. Dan apalagi tujuannya membuat makam-makam wali palsu itu selain supaya banyak didatangi peziarah. Kemudian dipasang banyak kotak infak yang lagi-lagi urusannya syahwat dunia. Begitu juga makam palsu yang sedang kita bahas ini. Orangnya satu, tapi makamnya ada 4 kaum muslimin. Apa mungkin waktu itu wali itu pas membelah diri jadi 4 kemudian mati satu persatu? Karena dongengan para habib itu kan macam-macam ya. Wali ada yang bisa membelah diri menjadi 4 dan sebagainya ya.
Ya, itu satu orang tapi ada 4 kuburannya. Ada di Semarang, ada di Jogja, ada di Mojokerto, ada di Sulawesi. Ini sungguh aneh tapi nyata. Akan tetapi kuburan yang di Semarang, kuburan Syekh Jumadil Kubro yang di Semarang itu disebutkan oleh channel Arah 9 tadi adalah kuburan palsu. Dan sama dengan apa yang dikatakan oleh channel Pada Suka, bahwa itu bukan kuburan alias bukan makam, tapi dinamakan makam. Makam Syekh Jumadil Kubro dipasang kotak infak. Ya, itu bukan makam, berarti itu makam palsu. Tapi hari ini tempat itu sudah dibangun mewah dan ada tulisan makam Syekh Jumadil Kubro. Bohong. Itu tempat digunakan ziarah sampai ratusan base kumpul di situ. Itu hoax semuanya. Ramai orang berziarah, ramai orang dagang. Dosa besar para ulama yang tinggal diam dan dosa besar pemerintah daerah yang membiarkan itu jalan dengan dalih apapun juga. Nah, kaum muslimin, terkait makam palsu Syekh Jumadil Kubro ini dan juga makam-makam yang lain yang katanya itu makam-makam wali yang dihubungkan juga dengan nama bin Yahya, yang ya apalagi tujuannya selain seperti dongengan para habib selama ini, yaitu untuk mengangkat harkat, derajat, dan martabat mereka. Kemudian karena masalah ini semakin mencuat, akhirnya ada seorang kiai yang siap bermubahalah dengan Habib Lutfi kalau memang itu kuburan sungguhan, bukan kuburan palsu. Kalau Pak Kiai ini sangat yakin kalau itu bukan kuburan alias tanah kosong alias kuburan palsu. Aryo, saya siap mubahalah dengan Lutfi bin Yahya di makam Kaligawe, Semarang. Tapi saya tidak menuduh Lutfi bin Yahya ya. Mubahalah kalau saya makam yang di Kaligawe itu bukan makam, tanah kosong. Saya siap mubahalah asal di makam Syekh Jumadil Kubro yang berada di Kaligawe. Itu makam palsu. Siapkan kalau ingin bermubahalah. Kapan harinya? Saya siap. Harus ada saksi, masing-masing pembawa pengawal. Mubahalah di makam Kaligawe yang dikatakan orang-orang Balawi itu Syekh Jumadil Kubro. Itu tipuan. Kalau mubahalah, mari bersama-sama dengan mufid di makam Kaligawe. Tentukan kapan harinya. Siapkan mobil Anda yang katanya untuk hadiah. Berani? Saya juga berani. Oke? Kalau oke, siapkan. Kapan harinya? Itu saja, Aryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bakal seru ceritanya ini kaum muslimin. Silakan bermubahalah. Bermubahalah karena kuburan palsu. Nanti saling laknat karena kuburan palsu. Na'udzubillah min dzalik ya. Tapi kalau saya setuju sama Pak Kiai ini, ajak saja bermubahalah karena kasihan masyarakat. Mereka tawasul sama kuburan palsu. Kuburan asli saja itu masih tidak dibenarkan, apalagi kuburan palsu. Dan untuk kaum muslimin yang tidak bisa jauh-jauh dari kuburan keramat untuk mengalap barokah, maka berpikirlah, ternyata banyak kuburan-kuburan palsu. Jangan sampai mau dibodohi dan jadi korban kuburan keramat palsu. Sudah capek-capek kemana-mana, korban segalanya untuk mendatangi kuburan keramat untuk mengalap barokah, ternyata kuburan palsu.